Salam Pramuka. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pramuka Blok SMA Negeri 5 Denpasar. Ayo sebelum untuk memberi semangat, mari kita nyanyi bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak mungkin yang ada di sini, kita nyanyi bersama-sama. Sinilah di sini kita bertemu lagi, di sinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hai. Ya, ini untuk memberi semangat adik-adik sekalian. Semoga-modahan di hari Minggu yang mungkin kalian menganggap ini merupakan hari istirahat kalian, tapi mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Untuk adik-adikku yang kelas 10 maupun kelas 11, Ibu mohon kalian bisa mengikuti kegiatan ini kaitan dengan pemberian materi. Yang tadi telah akan disampaikan oleh Ibu Mary yang kelas 10, kemudian yang di kelas 11 oleh Ibu Tari. Sekian aja anak-anak ya, selamat mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Selamat pagi adik-adik Pramuka kelas 10. Salam Pramuka. Baik, di sini sebelum kita melanjutkan materi untuk Pramuka wajib atau Pramuka blok di kelas 10, sebelum Ibu mulai, perkenalkan nama Ibu Ninyoman Lestari. Ibu adalah pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu ditugaskan untuk menyampaikan materi untuk di semester ganjil di kelas 10. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, adik-adik tentunya sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka di jenjang sebelumnya, yaitu di jenjang penggalang, baik di tingkat SMP maupun di tingkat sekolah dasar. Adik-adik sudah mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, sekarang di tingkat SMA, adik-adik kembali diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Mengapa kegiatan kepramukaan ini diwajibkan, adik-adik? Ya, karena sekarang ini pramuka merupakan salah satu organisasi yang mampu membentuk karakter. Ya. Kalau kita bicara pramuka, tidak hanya tentang nyanyian, tepuk-tepuk, tetapi pramuka juga mengajarkan kita tentang banyak hal. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya adik-adikku di kelas 10. Walaupun waktunya nanti singkat, nanti kita akan dapatkan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Oke. Sebelum selanjutnya yaitu tentang sebagai seorang pramuka, nah adik-adik mengetahui kode kehormatan sebagai pramuka penegak. Adik-adik sekalian tentunya kemarin sudah diterima oleh Ibu Kamabigus dan sebagai tamu ambalan. Kemudian adik-adik juga sebelum adik-adik melakukan pengulangan janji di tingkat pramuka penegak, adik-adik bagi yang tidak mengetahui, ini ada kode kehormatan sebagai pramuka penegak, yaitu Sri Satya yang merupakan janji pramuka penegak dan Dasa Dharma yang merupakan sebagai ketentuan moral pramuka penegak. Ya. Selanjutnya, nah ini dia ada Trisatya. Adik-adik sekalian bisa mengetahui, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kemudian menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
Kemudian yang ketiga menepati dasa dharma. Nah, seperti yang kakak sampaikan, tadi ada kode kehormatan penegak, itu ada Trisatya dan dasa dharma. Kemudian kakak lanjutkan ke dasa dharma. Ya. Untuk adik-adik kakak yang di Penggalang dulu pasti sudah tahu ya cara menghafal dasa dharma yang cepat ya. Ya. Bisa adik-adik hafalkan dengan menyampaikan taci paparera hedi bersu. Itu cara menghafalkannya biar lebih singkat ya. Sehingga tidak hanya adik-adik mengetahui, nanti juga kita akan bahas satu persatu bagaimana pengamalan dari Trisatya dan dasa dharma ini. Baiklah adik-adikku sekalian, di sini kakak akan lanjutkan tentang lagu tentang pramuka penegak. Ya, ini bisa lirik syairnya bisa menjadi semangat adik-adik yang dimana pramuka itu sangat mengasihkan. Nah, kenapa di usia adik-adik sekarang pramuka penegak yang mana usianya itu adalah 16 sampai 20 tahun, adik-adik bisa lihat ya, lirik atau syair lagu pramuka penegak ini ya, yang berjudul Awas Ada Karang Yang Berbahaya. Kalau misalnya kakak nyanyikan ya, lagu penegak ini, penegak ya penegak ya penegak ya kayulah kelikmu sendiri, awas karang-karang di jalan, ada yang tidak kelihatan, jangan sampai kau terpedaya oleh karang yang berbahaya. Penegak, awaslah karang yang berbahaya. Nah, adik-adik sekalian, syair ini memiliki makna yang sangat luas. Ya. Di mana dunia penegak merupakan dunia yang penuh dinamika. Remaja usia 16 tahun sampai dengan 20 tahun merupakan usia adik-adik sekalian yang menuju dewasa. Ya. Di sini mereka adik-adik sekalian sudah mulai menunjukkan kejujuran adik-adik seperti rasa ingin tahu dan rasa suka dengan sesama jenis, dan kemudian sudah menyeleksi teman bermain adik-adik sekalian, sehingga pramuka itu sangat mengasihkan adik-adik ya. Pramuka di pramuka penegak itu sudah berbeda dengan pramuka di tingkat bawahannya atau tingkat penggalang, karena pramuka di tingkat penegak ini itu memiliki moto ya. Sekarang kakak lanjutkan, apa moto dari pramuka penegak? Pramuka penegak memiliki moto dari, oleh, dan untuk pramuka. Ya. Jadi sebagai pramuka penegak itu, wah nanti ada perpeloncoan, tidak seru. Tidak adik-adik. Jadi kalian adalah sebagai pengorganisasi, ya, calon-calon pemimpin nanti akan dibentuk di kepramukaan penegak. Kemudian untuk umurnya adik udah tahu, jadi usia-usia adik ini di usia remaja, usia 16 tahun sampai 20 tahun adik-adik ini disebut dengan pramuka penegak. Jadi untuk mengembangkan kepemimpinan dan manajemen pramuka itu dipandang perlu untuk membentuk sebuah sangga di kepramukaan itu, yaitu adalah sangga itu adalah satuan terkecil yang terdiri dari 4 sampai 8 pramuka penegak. Kemudian nama sangga yang biasanya menggunakan nama kiasan ya, adik-adik akan menjadi seorang perintis. Setelah diperintis kemudian ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, dan sangga penegas.
dan sangga pelaksana. Ya, begitu ya adik-adikku sekalian. Jadi, nah kemudian sini kakak akan lanjutkan ambalan. Wah, kita ada di ambalan apa ya pramuka kita? Nah, pramuka kita kalau ambalannya yaitu Dirsaka ya. Untuk di SMA Negeri 5 Denpasar nama ambalannya yaitu Dirsaka. Kemudian yang terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak ya. Nah, ini dia nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan ya. Biar adik-adik tahu nama ambalan di SMA Negeri 5 yaitu Dirsaka, yaitu Dir Sudirman dan Sartika. Sudirman untuk ambalan Pa, Dewi Sartika untuk ambalan Pi. Ya, nanti ketika adik-adik sudah bergabung, kemudian di sana ada perangkat ambalan, kemudian ada adat ambalan, sandi ambalan, kemudian pengorganisasian ambalan, kemudian ada tamu ambalan ya, yang adik-adik kemarin sudah diterima sebagai tamu ambalan dan nanti juga diterima sebagai calon penegak. Seperti itu. Nah, perlu di sini kakak sampaikan adik-adikku sekalian, pramuka tidak hanya mengajarkan kita tentang kemah, rigem, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di kepermukaan adik-adikku sekalian. Nah, di sini untuk pramuka di tingkat penegak diharapkan adik-adikku sekalian mampu yang pertama yaitu mengembangkan sikap spiritual adik-adik sekalian. Nanti kakak akan tambahkan di masa pandemi ini bagaimana kita mampu pengembangan spiritual adik-adikku sekalian. Jadi pramuka diharapkan mendalami atau pemahaman tentang kekayaan spiritual yang ada di diri adik-adik. Pramuka penegak mampu melaksanakan kewajiban agama secara teratur. Ya. Adik-adik, anak pramuka itu ada kalau sudah beragama secara teratur. Ya. Kemudian pramuka penegak mampu menyampaikan rasa syukur dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pramuka penegak menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Ya. Sama seperti tadi pengamalan dari Dasa Dharma. Dasa Dharma yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah pengamalannya adik-adik. Selain juga Dasa Dharma itu adalah pengembangan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Dasa Dharma ini yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini memiliki agar anak-anak mampu mengembangkan spiritual yang ada di dalam diri adik-adik sekalian. Nah, jadi sebagai pramuka penegak, kemudian adik-adik akan mampu menghormati agama dan kepercayaan orang lain ya. Sekarang ini apapun agamanya, kita akan saling menghormati di pramuka. Ya. Di pramuka kita diajarkan untuk saling menghormati kepercayaan. Sekarang ini kan terjadi degradasi seperti itu di tingkat agama, ya, baik intern maupun di luar. Ya. Kemudian kakak lanjutkan area pengembangan emosional adik-adik. Sekarang ini pramuka sebagai garda terdepan. Ya, selain sebagai penanganan COVID, pramuka juga mampu mengembangkan emosi, menyampaikan kritik dan saran dengan sopan. Adik-adik akan dilatih di sini. Bagaimana adik-adik pramuka dalam menyampaikan kritik dan saran dengan sopan. Apalagi sudah di tingkat remaja yang menuju dewasa, tentunya adik-adik sekalian mampu menyampaikan kritik dan saran dengan sopan. Ya, baik lewat media sosial, kemudian bagaimana adik-adik bertutur kata dengan orang yang lebih besar, terlebih tua, kemudian menyampaikan saran, ya, kritik, kemudian melakukan diskusi dengan baik. Jangan sampai kalian memberikan kritik tanpa
solusi. Jadilah generasi yang cerdas, kritik boleh, saran boleh, tapi dengan sopan, tanpa ada unsur sara, kemudian tanpa ada tameng-tameng. Jadi kalau anak pramuka itu dia akan menyampaikan kritik dan saran dengan sopan. Adik-adik pramuka akan melakukan diskusi. Nah, inilah dia wadahnya organisasi kepramukaan ini. Itu akan digunakan untuk sebagai ajang diskusi ya. Pramuka bisa sebagai jembatan kalian untuk menyampaikan aspirasi kalian. Baik untuk sekolah, kemudian juga di masyarakat. Ya. Kemudian era pengembangan emosional selanjutnya itu adalah adik-adik di kepramukaan bijak menggunakan media sosial ya. Kalau sekarang ini media sosial sangat-sangat deras perkembangannya, sehingga media sosial sekarang adik-adik harus cerdas. Mana berita yang akan dibagikan, mana yang hoak, mana yang harus kita share, mana yang bisa kalian bagikan. Jadi kalian harus menahan emosi kalian, atau untuk bisa menciptakan karakter yang mampu bijak menggunakan media sosial. Ya, begitulah adik-adikku. Selanjutnya kakak lanjutkan bagaimana adik-adik melakukan di pramuka belajar pengembangan sosial. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Ya, tentu di pramuka itu sangat diajarkan adik-adik ya. Mengikuti pertemuan ambalan. Nah, nanti kalau udah tatap muka, mungkin kita akan bisa melakukan pertemuan ambalan. Kemudian bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian membantu mengelola kegiatan ambalan nanti apabila sudah kita melanjutkan. Kemudian aktif di kegiatan masyarakat. Anak-anak pramuka itu sangat berani, ya, tidak takut malu ya. Anak-anak pramuka itu akan menampilkan kesenian daerah di depan umum, itu sudah biasa adik-adik ya. Jadi itu akan sangat mengasihkan, kemudian menampilkan kesenian daerah sesuai dengan sesuai dengan hobi adik-adik semuanya ya. Jadi tidak ada sebuah paksaan ya. Jadi pramuka itu sangat asik adik-adik ya, jika adik-adik sudah mengikuti, kita bisa aktif di masyarakat, kemudian kita bisa menampilkan kesenian daerah sesuai dengan apa yang adik-adik sukai. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, kakak ingin menyampaikan, setiap organisasi tentu memiliki anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Ya, di pramuka anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangganya sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas tahun 2018. Di sana jelas disampaikan apa yang menjadi tujuan pramuka, kemudian prinsip dasar kepramukaan, kemudian juga di sana disampaikan yang menjadi tujuan dari kepramukaan itu ya. Nanti kita akan tambahkan. Kemudian kakak lanjutkan ke sejarah kelahiran pramuka. Ya. Adik-adik ketahui pramuka lahir pada tahun 1961, dikukuhkan dengan Kepres nomor 238 tahun 1961. Ya. Di mana hasil kesepakatan pengurus pandu-pandu yang banyak keberadaannya untuk melebur menjadi satu sebuah keorganisasian yang disebut dengan Praja Muda Karana. Mempersatukan generasi muda dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Kemudian, anggota pramuka adalah generasi muda yang memiliki komitmen dalam membangun bangsa dan negara. Oke, nah ini lanjutannya juga sejarah kelahiran gerakan pramuka, di mana pramuka diakui oleh Pandu Dunia dan pramuka menjadi anggota Pandu Dunia. Dilanjutkan. Selanjutnya kita setelah adik-adik mengetahui ADART, adik-adik akan mengetahui struktur kepengurusan gerakan pramuka dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya.
Ada yang disebut dengan Kuarnas, atau Kuartir Nasional yang dipimpin oleh Kakwarnas. Ada Kuarda, kemudian ada Kuarcap, ada Kuaran, dan ada Gudep. Ya, itulah adik-adikku sekalian. Kakak lanjutkan tentang di Penegak. Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, di Penegak itu struktur hambalan penegaknya itu ada musyawarah hambalan, kemudian dewan penegak, di mana yang terdiri dari sangga-sangga ya, yang ada di struktur organisasi hambalan penegak. Nah, kemudian kakak sampaikan tugas pokok dari gerakan pramuka, yaitu menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda, tunas bangsa Indonesia, kemudian generasi yang lebih baik ya, dengan bergabung menjadi pramuka itu menjadikan kita generasi yang lebih baik, kemudian tanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan pembangunan sebuah karakter. Baik, di mana tujuan dari gerakan pramuka adalah mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, ini dah yang tadi kakak sudah sebutkan, baik di area pengembangan spiritual kita sebagai generasi pramuka, kemudian pengembangan emosional, kemudian pengembangan sosial, dan pengembangan intelektual. Kemudian sehingga kalian akan menjadi apa? Nah, setelah kalian melaksanakan bagian-bagian itu, kalian akan menjadi manusia berkepribadian, ya, berwatak dan budi pekerti luhur, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan sesuai dengan pengamalan dari dasar dharma. Kemudian memiliki kecerdasan tinggi dan moral keterampilan serta kesehatan jasmani. Anak-anak pramuka pasti sehat, banyak gerak. Ya. Kemudian warga NKRI yang berjiwa Pancasila, anak-anak ya. Sekarang kan kita lagi menjadi profil pemuda Pancasila ya. Kemudian setiap patuh terhadap NKRI. Ya. Membangun diri sendiri secara mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, bela negara, serta memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini dia tataran keanggota pramuka. Ada pramuka pendega, pramuka penegak, pramuka pegalang, dan pramuka siaga. Kemudian adik-adik di sini ada di pramuka penegak. Berlatih menegakkan aturan, metode kepramukaan, kode kehormatan dalam rangka meningkatkan kemampuan merealisasi kegiatan kepramukaan. Ya. Nah, ini dia di tingkat sekolah dasar disebut dengan siaga. Ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata, kemudian ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, di tingkat penegak di sini ada penegak bantara dan penegak laksana. Ya. Kemudian ada juga di tingkat pendega. Ya. Nah, sekarang kakak sudah sampai di peran pramuka penegak. Ya. Di masa pandemi ini, di sekolah, pramuka sebagai garda terdepan COVID-19 di sekolah, yang merupakan pengamalan dari Trisatya dan Dasadharma. Bagaimana adik-adikku nanti di sekolah, sebagai anak-anak pramuka akan menerapkan bagaimana menerapkan 5M di sekolah, kemudian bagaimana menerapkan 5M dimanapun adik-adik berada, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi pramuka di sekolah itu adalah sebagai garda terdepan untuk penanganan COVID-19 di sekolah. Ya. Kemudian kakak lanjutkan bagaimana manajemen kepramukaan. Jadi organisasi kepramukaan itu akan mampu sebagai organisator, ya, kemudian sebagai promotor, ya, tadi ya sudah sampaikan di
pada saat pandemi COVID-19 ini anak-anak sebagai promotor, ayo kita gunakan masker, kita jaga jarak dulu. Kemudian anak-anak juga sebagai motivator jika ada temannya yang sekarang masyarakat yang terdampak terhadap pandemi ini, kalian akan menjadi motivator di sini ya. Anak-anak, adik-adik akan seperti membuka siaga bencana seperti itu dan melakukan menjadi eksekutor langsung ya. Adik-adik pramuka akan memperhatikan lingkungan di sekitarnya ya. Kemudian akan mengevaluasi dari setiap kegiatan, kemudian akan menggagas dan merancang di saat pandemi ini langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan sebagai anggota pramuka, yaitu di mana salah satunya adalah bagaimana di sekolah adik-adik pramuka mampu menjadi penggerak, mampu menjadi promotor, motivator, eksekutor, dan evaluator, kemudian penggagas agar pandemi ini bisa penerapan 5M di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Ya, seperti kemarin adik-adik sudah melakukan vaksin, itu adalah salah satu bentuk bagaimana adik-adik mampu mencegah pandemi COVID-19 ini. Kemudian kakak lanjutkan. Bagaimana metode kehormatan atau cara belajar interaksi progresif ya, pengamalan kode kehormatan pramuka ya, dengan tadi sudah kakak sampaikan contohnya. Kemudian kalian belajar sambil melakukan, kemudian sistem kelompok ya, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani kalian. Kemudian kegiatan di alam terbuka, sekarang kalian bisa belajar di mana saja. Kalian bisa, dunia sudah ada di genggaman kalian ya. Jadi pramuka itu mengajarkan kita untuk kegiatan di alam terbuka sudah terbiasa, sehingga sekarang ketika kalian juga belajar dari rumah, lakukan semuanya itu dengan baik ya. Kemudian ada sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah putra dan putri, dan kiasan dasar. Selanjutnya kakak lanjutkan tentang prinsip dasar kepramukaan yang jelas tertuang di dalam ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari kepramukaan itu. Yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kemudian ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kepramukaan. Nah, ini dia kode kehormatan pramuka, janji satya dan dasa dharma yang sudah kakak sampaikan di awal tadi. Di tingkat pramuka siaga, yaitu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Di tingkat pramuka penggalang, penegak dan pendega, yaitu ada Tri Satya dan Dasa Dharma. Adik-adikku sekalian, ketika adik-adik di sini sudah ada yang pernah menjadi pramuka baik di tingkat penggalang maupun siaga. Jika adik-adik ada di tingkat penegak, adik-adik akan melakukan pengulangan janji. Ya, jadi pengukuhan janji itu akan dilakukan pengulangan janji. Baik, ini adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian kakak lanjutkan dengan kode kehormatan pramuka, di mana di sini adalah makna-makna dari Tri Satya dan Dasa Dharma. Kemudian kakak lanjutkan dengan kode kehormatan pramuka yang selanjutnya, yaitu Dasa Dharma. Nah, ini dia pengamalan-pengamalan yang sudah kakak sampaikan tadi. Bagaimana adik-adik dari ke-10, yaitu Dasa Dharma itu ada 10 ya. Jadi adik-adik mampu mengamalkan ke-10 dasa dharma itu. Kemudian, nah ini dia teknik kepramukaan. Kemudian bagaimana bakti terhadap pramuka. Jadi grafik pola pendidikan kepramukaan sehingga adik-adik menjadi siap berkarya. Oke, ini dia tujuan dari pendidikannya sehingga adik-adik bisa menjadi cerdas, santun, berkomunikasi, dan berkepribadian. Nah, ini dia nilai-nilai pramuka yang bisa adik dapatkan. Di mana adik-adik bisa memiliki keteladanan, toleransi dan kerjasama,
sopan santun, kemandirian, kepedulian, kegembiraan, kesederhanaan, komunikasi, tanggung jawab dan dapat dipercaya, kejujuran, pengkaderan, dan kreativitas. Itu kegiatan kepramukaan. Nah, seperti kakak informasikan sedikit saja niki kegiatan-kegiatan kepramukaan. Di Siaga itu ada pesta siaga dan persari. Kemudian di Penggalang ada jambore ya, ada LT, LTC, gelar keterampilan, ETK dan Dianpinru. Kemudian di tingkat penegak. Nah, ini apa saja kegiatan di pramuka penegak? Ada Raimuna, Wirakarya, Pransaka ya, Ubaloka, LCT, LPK, PPDK, sidang paripurna dan banyak lagi kegiatannya ya. Nah, Bada sudah sekian dan terima kasih nih adik-adikku semuanya ya. Oke, sekian dari materi dari kakak. Kakak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Kakak punya slogan, saya Pramuka, saya Indonesia, saya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Ya baik-baik anak-anak, untuk seluruh anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstra pramuka blok, baik kelas 10 maupun kelas 11, sebelum Ibu akhiri, ini ada himbauan untuk anak-anak, kegiatan diskusi akan dilaksanakan di grup WA masing-masing kelompok. Jadi jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah diberikan, silahkan ditanyakan. Ya, itu informasi Ibu. Ibu rasa sudah cukup sekian. Terima kasih.